Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Nah, langsung saja kita sebelumnya harus tahu dulu apa itu Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran itu apa sih? Nah, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti adalah bacaan. Nah, Al-Quran itu pengertian Al-Quran secara bahasa. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril. Dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas, ya. Dan membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Nah, Al-Quran terdiri dari 30 juz. Dari 30 juz, ya. Dimulai dari juz 1 sampai juz 30. Di dalam 30 juz itu terdapat 114 surat dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Jadi Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini dari juz 1 sampai juz 30, dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, itu mencakup 30 juz, kemudian surat itu tadi, dan 6.000 sekian ayat. Nah, sedangkan nama-nama Al-Quran itu banyak, ya. Di antaranya nama Al-Quran adalah Al-Burhan, yang artinya adalah bukti. Jadi Al-Quran sebagai bukti. Kemudian Al-Quran juga dinamakan Alkitab. Kemudian Al-Quran juga mempunyai nama lain, namanya Al-Furqan, pembeda, yaitu membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Quran juga berarti az-zikir atau peringatan. Kemudian Al-Quran juga dinamai dengan At-Tanzil. At-Tanzil, ya, ini bukan At-Tanzin, tapi At-Tanzil pakai L, tulisannya saya salah, yang artinya adalah diturunkan. Ini merupakan nama-nama lain dari Al-Quran. Jadi ada di antaranya bukti, bahwasanya Al-Quran ini adalah bukti daripada bukti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran ini menjadi kitab pedoman yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Kemudian Al-Furqan ini membedakan antara yang benar, yang hak, dan yang batil. Kemudian Az-Zikir menjadi peringatan. Kemudian At-Tanzil. At-Tanzil itu yang diturunkan, ya. Nah, kita lanjutkan fungsi Al-Quran. Al-Quran punya banyak fungsi untuk umat manusia. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dalam bahasa Arab dikatakan Al-Huda. Huda itu adalah apa? Sebagai petunjuk hidup. Jadi selama kita hidup di dunia ini, jika kita ingin mendapatkan petunjuk sebagai umat Islam, maka kita hendaklah mencari petunjuk di dalam Al-Quran. Karena semua hal yang kita alami di dunia ini, semuanya petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua, Al-Quran sebagai pembeda, ya. Pembeda, apa tadi? Furqan, Al-Furqan, pembeda, membedakan yang hak dan yang batil. Jadi segala sesuatu di dunia ini kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga menjadi obat syifa, ya, menjadi pengobat. Pengobat ketika Rasulullah sakit, ketika ada sahabat Rasulullah yang sakit, atau bahkan Rasulullah sendiri sakit, Rasulullah kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk pengobatan, ya, untuk pengobatan. Karena Al-Quran juga berfungsi sebagai sebagai syifaun linnas, menjadi obat. Itu banyak sekali terjadi sekarang. Ayat-ayat Quran itu biasanya di saat air putih seperti itu, kemudian dibacakan Al-Quran, kemudian ditiupkan ke air itu, kemudian diharapkan dengan syafaat Al-Quran itu bisa menyembuhkan sakit, ya. Tapi semua penyakit itu tetap yang menyembuhkan Allah, tapi dengan lantaran Al-Quran.
Kemudian fungsi Al-Quran selanjutnya adalah kabar gembira atau basyir atau busyra, ya. Jadi Al-Quran itu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kabar-kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran pembenar atau musaddiqah, fungsi yang kelima itu sebagai pembenar terhadap hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti pembenar tentang kerasulan, tentang kenabian Nabi Muhammad, kemudian pembenar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pada saat nabi-nabi zaman dahulu, atau menjadi pembenar peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya benar, karena Al-Quran mempunyai fungsi pembenar. Jadi tidak ada satupun ayat yang ada di Al-Quran itu yang tidak benar, ya. Jadi semua ayat dari juz 1 sampai juz 30 di Al-Quran itu semuanya adalah benar. Kemudian fungsi Al-Quran yang keenam adalah penerang atau hidayah, pemberi hidayah, pemberi petunjuk, pemberi penerang, ya, hidayah. Jadi orang-orang yang masih belum mendapatkan penerangan, belum mendapatkan hidayah, ya. Jadi hidayah itu adalah hidayah Al-Quran. Dengan Al-Quran kita itu bisa mendapatkan hidayah, ya. Hidayah untuk apa? Hidayah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hidayah untuk melakukan kewajiban kita dengan benar, sehingga Allah itu sayang dengan kita, sehingga Allah itu mencintai makhluknya, ya. Karena cinta yang harus kita raih itu adalah cinta Allah dan cinta Rasul, ya. Jadi di sini Al-Quran mempunyai fungsi hidayah, dan hidayah ini tidak diberikan kepada sembarang manusia, ya. Allah dalam Al-Quran disebutkan Allah akan memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki, ya. Jadi hidayah itu datangnya dari Allah, kita tidak bisa memaksakan untuk mendapatkan hidayah. Tugas kita apa? Tugas kita hanya mengamalkan Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu berfungsi sebagai hidayah, kita amalkan saja Al-Quran. Nanti Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki, ya, gitu. Nah, mungkin ini dulu anak-anak untuk kali ini. Jadi kita belajar tentang Al-Quran dan hadis, ya. Untuk hadisnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, apa itu hadis, karena kita hari ini masih belajar tentang Al-Quran saja dan fungsi Al-Quran. Semoga video ini bisa memberikan satu gambaran kepada kalian semua tentang fungsi Al-Quran. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu diskusikan, nanti kita sambung di grup, ya, tentang makna-makna atau tentang nama-nama Quran tadi, ya. Nanti kita lanjutkan di grup WA kita, ya. Terima kasih. Selamat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.